Halo, ketemu lagi dengan saya Shirley dari Maranatha Bali. Nah, Bapak Ibu di rumah, ini Shirley tuh mau ngasih tunjuk ke Bapak Ibu di rumah yang kemarin pada nanyain, Shirley punya nggak listing villa yang view-nya tuh bagus banget, yang langsung ke laut. Nah, ini Shirley ada nih. Untuk lokasinya itu di Jimbaran, seberangnya sama Garuda Wisnu Kencana. Harganya itu mulai 4 miliaran sampai 7 miliaran. Kalau masih cocok sama budget, bisa ditonton video ini sampai akhir. Kalau nggak cocok, skip aja daripada buang waktu. Kalau mau di-share ke temen, tetangga, rekan bisnis, boleh banget. Nah, sekarang ikutin aku ya, aku tunjukin projectnya. Sekarang aku lagi ada di posisi projectnya. Nah, ini tuh posisinya kita tuh di bukit ya, karena ya namanya Jimbaran pasti bukit ya. Terus di sebelah kiri ini itu ada marketing galeri. Ada marketing galerinya itu posisinya di sebelah kiri Shirley ini. Terus dari sini kita akan ngomongin lokasi. Nah, lokasi ini kan aku tadi udah sebut, ini lokasinya di Jimbaran. Lokasi di Jimbaran. Nah, ini karena di posisi tinggi dan dari sini sampai ke turunan yang sebelah sana itu masih proyeknya. Nah, ini nanti itu ada beberapa tahap. Kita tinggal ngikutin jalan ini, belok ke kanan, itu nanti ketemu jalan Indrapasta. Lalu dari jalan Indrapasta itu sekitar 500 meteran itu nanti udah ketemu jalan raya Uluwatu yang dekat sama Garuda Wisnu Kencana. Dari situ belok kiri itu udah ketemu GWK, lurus lagi itu udah ketemu Mall Setwalk. Terus mau ke arah bandara itu tinggal ke kiri aja. Kalau ke kanannya kemana? Ke kanannya seperti biasa di video Shirley yang Shirley jelasin, ke kanannya itu Bapak Ibu ngikutin jalan ketemu perempatan. Ke kiri itu ke Pantai Pandawa atau Melasti ke Nusa Dua, lurus itu ke Raya Uluwatu, yang ke arah Pura Uluwatu, yang ke kanannya itu ke arah Pantai Balangan. Nah, itu dari segi lokasinya. Untuk kawasannya seperti yang Bapak Ibu lihat ya di video Shirley ini memang masih proyek, tapi di bawah sana itu sudah banyak banget villa-villa yang lagi dibangun. Dan di sini itu villanya kata-kata itu ya dapat ocean view yang mengarah ke arah utaranya. Di sana juga dapat ocean view. Jadi ini 360 derajat ini dapat ocean view. Nah, terus untuk depan-depan itu udah banyak villa, bahkan ada hotel juga. Dan juga ada yang namanya Noah Villa di sebelah sana. Oke, sekarang Shirley mau bahas dulu, kita mungkin turun ke situ. Jadi ini yang nanti bakalan jadi tahap terakhir. Dia itu ada sekitar berapa tadi ini? 3 tahap. Ada 3 tahap. Tapi yang sekarang mau dipasarin itu masih tahap 1. Karena ini tuh masih pre-launching ya, bahkan belum launching. Jadi harganya tuh masih murahnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk lokasinya yang tahap 1 itu kita ngikutin jalan ini ya. Kita turun ke bawah. Kita turun ke bawah. Dan ini tuh bentuknya itu lahannya itu terasering. Terasering supaya semua nanti unitnya tuh kebagian view. Kalau nggak terasering nanti balapan-balapan untuk dapat view. Nah, nanti ini di sini tuh jalan ya Bapak Ibu. Kita bisa lihat untuk jalannya ini termasuk lebar. Ini tuh ada 8 meter lah ya, sekitar 8 meter karena nanti akan ada drainase juga ya. Tuh. Dan ini nanti bisa jadi 2 mobil. Bisa jadi 2 mobil. Terus yang mau dipasarin itu posisinya di sebelah situ sama yang lagi ada gundukan tanah ini. Nah, terus spesialnya itu ya, karena ini tuh komplek one gate system dan ini posisi lahannya besar banget. Nanti itu di sini ada 57 unit, tapi yang dipasarin kan masih tahap 1. Tahap 1 itu ada 17 unit, sekarang sisa 14 unit aja. Terus di sini itu selain jalannya lebar, di sini tuh nanti juga ada clubhouse. Nah, clubhouse-nya itu posisinya di sebelah ya, di sebelah sini ini nanti ini clubhouse. Sebelah tangan kananku ini itu clubhouse nanti. Nah, di clubhouse ini ada apa aja? Nanti ada fasilitas umum seperti gym. Nah, ini nih. Nah, di sini nanti itu ada tempat gym, ada swimming pool. Bahkan di sini tuh nanti juga bakalan ada security 24 jam dilengkapi CCTV. Jadi ini tuh komplek eksklusif dengan konsep itu modern tropikal. Terus di sini tuh nanti bakalan ada 3 tipe. 3 tipe untuk yang tahap 1 ya. Aku nggak ngomongin tahap 2 dulu sama tahap 3 karena sekarang yang memang fokus dijualin itu tahap 1. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat di kamera ya, untuk tahap 1-nya ini di situ itu udah mulai pembangunan pondasi karena itu nanti bakalan dijadiin show unit.
Nah, sebelah sini tuh nanti bakalan dijadiin show unit. Dan ini itu show unitnya itu juga tetap dapat view ya Bapak Ibu ya, karena semuanya 2 lantai. Oh ya, sini jalan. Untuk airnya di sini itu nanti ada 2. Airnya tuh PDAM sama sumur bor. Jadi kalau PDAM-nya mati masih ada ke backup sama sumur bor kayak gitu ya. Oke, kita ke sini. Nah, ini untuk tahap satunya. Kalau yang lagi pembangunan itu bukan dari kompleks ini ya, yang lagi dibangun sama kompleks ini tuh yang posisi di sini. Ini itu berarti kita posisinya ini kan ada set plan-nya ya Bapak Ibu ya. Yang tadi sebelah situ tuh clubhouse-nya. Terus yang aku berdiri ini itu posisinya 3 BR, 3 bedroom yang 7. 7 apa 8 ya? 7. Yang 7, 3 bedroom 7. Terus untuk hadapnya itu rata-rata itu menghadap utara sama menghadap ke selatan. Menghadap utara sama selatan. Jadi yang sebelah sini itu menghadapnya ke utara. Nanti yang di sebelah sana itu menghadapnya ke selatan. Nah, ini sama-sama dapat view karena kan yang ini tuh dapat 2 lantai ya. Jadi yang sebelah sana itu akan menghadap ke sana dan yang dari sini juga akan tetap dapat yang di sana. Terus di sini tuh nanti jalannya tuh sekitar 6 meter. Sekitar 6 meter dan ini paving block. Rata-rata untuk listriknya itu semuanya underground karena ya kita ngomong harganya itu udah 3M ke atas pasti underground. Terus kita coba ke sana ya. Kita coba ke sana. Dan ngomong-ngomong ini tuh Villa Inden dan sertifikatnya SHM ya. Oke, kita ke sebelah sini. Bapak Ibu lihat ya, di sini tuh semua ini itu tahap 1. Tadi aku udah bilang di tahap 1 itu ada 17 unit, tapi udah short 3 unit, jadi sisanya 14 unit. Nah, terus spesialnya lagi di sini itu mereka itu untuk posisi tanahnya itu udah dipatok dan ini patoknya itu langsung dari BPN. Ini udah ada tulisan BPN-nya ya. Jadi dari sini sampai yang di sini itu ini udah dipatok sama BPN. Dan juga di sini itu sertifikatnya udah pecah Bapak Ibu. Udah pecah. Jadi masih kalau developer lain kan rata-rata sertifikatnya masih global ya atau lagi proses pemecahan. Kalau di sini udah dipecah. Terus aku ajain ke situ ya. Aku ajain ke situ. Jadi di sini Bapak Ibu, ini kan aku posisinya pendek ya. Kalau yang udah pernah ketemu aku pasti lihat lah ya, aku tuh mungil. Nah, aku mungil dari sini aja aku berdiri itu aku hadap ke sana, view lautnya tuh masih kelihatan. Apalagi kalau ini udah jadi bangunan lantai 2. Nah, kalau udah jadi bangunan lantai 2 pasti lebih kelihatan lagi. Ini bukan cuma cakrawala ya yang aku lihat dari sini, tapi emang beneran view laut. Nah, jadi bisa kelihatan ya, ini aku lagi di posisi project ini jam 5. Nanti kalau udah mau matahari terbenam, itu sunsetnya cakep banget. Sekarang aku mau tunjukin tembok yang lagi berdiri di sini tuh. Dari tahap 1 nanti untuk ke tahap berikutnya itu ketinggiannya tuh nggak main-main. Ketinggiannya ya cukup tinggi karena ya ini ada kali sekitar 5 meter bahkan lebih. Jadi kebayang ya kalau beli di sini aja udah dapat view, apalagi yang di atas. Aku tunjukin juga ya. Tadi kan aku bilang kawasannya itu kawasan villa. Nah, kawasan ini tuh tadi masuknya tuh di Jalan Indrapasta. Nah, sebelah sana itu ada yang namanya Bukit Bintang. Di sana kalau Bapak Ibu lihat, bahkan di video Shirley sebelumnya, Shirley juga ada video listing tanah di situ. Bapak Ibu bisa lihat, bisa cek harga tanah per area di situ berapa. Nah, di situ Bukit Bintang itu rata-rata itu villanya besar-besar dan itu termasuk kawasan premium. Ini Bukit Bintang nih sebelah sini. Kita bisa lihat ya, rata-rata villa di atas itu nggak ada yang 5 area, rata-rata itu 10 area. 10 area ya, minimal adalah 5 area, biasanya udah dipecah sama owner, tapi minimal itu dulu belinya 10 area bahkan sampai 20 area. Itu pada besar-besar semua dan mewah-mewah premium, disewain pun juga banyak yang suka. Terus sebelah sini dari Bukit Bintang turun itu tuh ada kawasan Puri Gading. Puri Gading itu tempat aku tinggal juga. Jadi proyek ini sama tempatku tinggal itu nggak jauh. Nah, di Puri Gading itu aku juga punya banyak listing. Di sana itu kata-kata kalau Bapak Ibu lihat juga di YouTubeku, Puri Gading itu kata-kata turis asingnya banyak karena ya Puri Gading itu juga shortcut mau ke arah Pantai Balangan.
Jadi lebih dekat Bapak Ibu, dari sini tinggal turun, Bapak Ibu keluar lewat sana yang tadi Shirley tunjukin ke arah Jalan Raya Uluwatu itu tinggal ikutin jalan Indrapasta itu. Tapi kalau mau lewat Jalan Puri Gading ke arah Blongkeker, terus nanti akan ketemu Pantai Balangan. Itu udah banyak turis asing, jadi kalau disewain itu udah kebayang ya. Udah ada pasarnya. Oke. Terus dari sini Bapak Ibu juga bisa lihat, selain dapat ocean view, itu tuh ada kayak gunung di sebelah sana. Oh ya, sorry, sebelah sana. Ini gunungnya. Mungkin kalau dari kamera kurang jelas ya. Tapi dari aku berdiri ini jelas banget, itu dapat view gunung. Nggak cuma view gunung aja. Dari sini aku berdiri, ya walaupun aku pendek ya, itu ketutupan pohon kelapa. Tapi masih tetap dapat, itu dapat kepalanya Garuda Wisnu Kencana. Jadi untuk view-nya itu di sini dapat triple ya, dapat view gunung, dapat ocean view, dapat Garuda Wisnu Kencana, dan ini dekat sama Garuda Wisnu Kencana. Apalagi kalau GWK lagi ada event, pasti mereka itu untuk cari tempat penginapan nggak mau jauh-jauh. Apalagi kalau lagi macet-macetnya, pasti carinya tuh daerah-daerah sini. Nah, ngomongin soal Garuda Wisnu Kencana ya, ini kan aku berdiri di sini. Dari sini aja tadi aku udah sempet infoin kalau Garuda Wisnu Kencana dari sini tuh kepalanya kelihatan cuman ketutup pohon kelapa yang ada di sana. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nih di Google Map, posisi Garuda Wisnu Kencana itu posisinya di tengah-tengah, di sentralnya Kuta Selatan. Bapak Ibu buka Google Map itu Kuta Selatan itu tengah-tengah tuh GWK. Nah, baru dari bandara ke GWK itu deket banget kan. Nah, selain itu juga kita selain ngomongin GWK, di sini itu namanya Kuta Selatan ya, itu dikelilingi sama pantai-pantai cakep dan pantai pasir putih. Dan Kuta Selatan ini juga dapat sunset sama sunrise. Dari sini ya Bapak Ibu, aku jelasin sedikit. Ini kan kita posisinya itu masuknya di Jimbaran, yang sebelah sana itu Bukit Bintang. Aku berdiri di sebelah sini itu Puri Gading. Dari Puri kita lihat ke sana, kalau Bapak Ibu biasa suka makan seafood ya, itu di sana itu ada yang namanya Pantai Kedonganan sama Pantai Kelan. Pantai Kedonganan sama Pantai Kelan itu pantainya pesisirnya orang nelayan-nelayan, makanya banyak seafood di sana. Nah, dari situ naik lagi itu nanti ketemu Pantai Balangan. Nah, Pantai Balangan posisinya di sebelah situ. Pantai Balangan yang biasanya orang-orang buat wedding, buat surfing, terus turis asing biasanya lebih suka itu di Balangan. Dari Balangan kita maju sedikit, itu sebelah sini itu ketemu Pantai Dreamland. Pantai Dreamland itu juga bisa dilewatin dari Pencatugraha juga. Dari Pantai Dreamland itu Bapak Ibu jalan sedikit lagi, nggak sedikit sih, agak kalau naik motor lumayan ya, itu ketemu Pantai Padang-Padang sama Pantai Bingin. Nah, kelihatan ya dari sini sunsetnya udah mulai. Terus dari Pantai Bingin, supaya lebih dapat lagi sunsetnya Bapak Ibu, itu ke arah situ itu tuh udah masuknya ke Pura Uluwatu, yang biasanya banyak monyet-monyet itu yang dipakai buat bule-bule kalau misalnya lagi mau foto sunset, yang ada puranya itu posisi Pura Uluwatu. Nah, dari sepanjang yang tadi Shirley jelasin itu semuanya tuh dapat sunset. Tadi apa aja ya, Pantai Kelan, Kedonganan, terus ada Rockbar di sana, Ayana punya Jimbaran Hijau, lalu ada Pantai Balangan, Dreamland, Padang-Padang, Bingin sama Pura Uluwatu, itu semua sunset. Terus kalau kita lihat yang di sebelah sini, nah posisi sebelah sini tuh posisi selatan. Di selatan ini dapat pantai nggak? Dapat Bapak Ibu, dapat ada Pantai Nyang-Nyang. Habis Pura Uluwatu itu kita agak majuan dikit itu ketemu Pantai Nyang-Nyang, habis Pantai Nyang-Nyang ketemu Pantai Melasti, ketemu Pantai Pandawa. Ini untuk yang selatan. Lalu dari selatan kita geser ke timur. Timur ini ada Garuda Wisnu Kencana, dan timur ini dapat sunrise ya. Jadi kebanyakan Bapak Ibu bisa bayangin aja kalau misalnya Bapak Ibu punya villa di sini udah dapat sunset, ini tuh untuk pasarnya Bapak Ibu dapat yang muda-muda yang biasanya suka party, suka surfing, itu biasanya di daerah baratnya sini. Karena dekat sama Pantai Balangan tadi dan yang kawan-kawannya. Kalau yang timur itu biasanya itu kebanyakan turis asingnya itu rata-rata yang udah berumur, makanya banyak ada international hospitalnya. Itu posisi yang timur dan rata-rata pensiunan. Nah, dari timur kita ke utara. Dari utara ini ya ketemunya apa? Ketemunya bandara. Dari tadi, dari Shirley berdiri sini itu bandaranya itu bandara posisi di sana ya. Itu udah kelihatan pesawat naik turun, landasannya kelihatan, cuma di kamera aja nggak kelihatan ya. Tuh. Jadi udah kebayang ya Bapak Ibu ya, apa kalau punya di sini itu dekat sama GWK. GWK biasanya dipakai meeting untuk pemerintah kayak Prabowo, Jokowi, semua meetingnya di GWK. Tidurnya di mana? Di BTDC. Di BTDC. Nah, sekarang lanjut lagi ke proyeknya ya.
Ini kan tadi Shirley udah bilang ini yang tahap 1. Di sini tuh ada 3 tipe. Yang dipasarin tahap 1 dulu ya Bapak Ibu ya. Yang tadi Shirley bilang tinggal 14 unit. Nah, ini Shirley berdiri itu di tipe yang 3 bedroom B. 3 bedroom B ini menghadap ke selatan, tapi tetap untuk view-nya itu menghadapnya ke utara ya Bapak Ibu ya, ke arah bandara. Nah, itu ocean view-nya, itu landasan pesawatnya posisinya di sebelah sana. Nah, untuk 3 bedroom B ini 3 bedroom A ini dia itu luasan tanah, biar aku nggak salah, luasan tanahnya itu mulai dari 199 meter persegi dengan dimensi lebar depannya itu 11,4 dikali 16. Nah, untuk luas bangunannya itu di 180 meter. Jadi dia 2 lantai ya Bapak Ibu ya. Terus kan tadi aku juga bilang ada 3 bedroom B. Apa bedanya? Bedanya itu nanti aku akan tampilin layoutnya. Layoutnya itu juga ada perbedaan. Beda cuma di kamar utamanya ada yang bathtub, ada yang enggak. Habis itu fasa depannya itu juga beda. Nah, ini yang 3 bedroom A. 3 bedroom A. Terus yang di sebelah sini itu ada 2 bedroom. Nah, yang sebelah sini 2 bedroom ya. Jadi kan posisinya sini 3 bedroom menghadapnya ke utara, terus yang sini 2 bedroom. Oke, jadi yang posisi sebelah sana itu 3 bedroom B. Nah, yang sebelah sini tuh 2 bedroom ya Bapak Ibu ya. Nah, bedanya apa 2 bedroom sama 3 bedroom? Nah, 2 bedroom ini dia dapat rooftop. Jadi kan aku tadi udah bilang ya di awal, semua unit di sini tuh dapat view. Nah, dari sini itu ya, kalau Bapak Ibu lihat ke arah sebelah sana itu yang lagi dibangun itu 3 bedroom. Terus hadapnya kan semuanya yang 3 bedroom hadap ke sini tapi view-nya tetap ke sana. Yang ini 2 bedroom itu hadapnya ke arah utara dan dia dapat view-nya dari arah rooftopnya. Dari arah rooftop. Nah, yang ada kayu-kayu ini itu seberang-seberang ini itu jalan ya Bapak Ibu yang 6 meter. Ini tuh jalan ya Bapak Ibu ya. Oke. Nanti untuk lebih jelasnya itu aku juga bakalan tampilin layoutnya sama video drone-nya. Sekarang aku mau ajakin Bapak Ibu ke tipe 3 bedroom yang B. Yang ini A, ini 2 bedroom, kita ke yang B. B itu lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat kan memang ini tanahnya semua itu satu level ya. Yang bedain tadi cuma di rooftop, yang sana tetap dapat view tanpa harus menggunakan rooftop. Yang sini yang 2 bedroom harus pakai rooftop. Untuk air tadi aku udah jelasin ada PDAM sama sumber bor, listriknya semua underground. Terus nanti juga udah one gate system, ada security, ada fasilitas clubhouse-nya, dan nanti juga akan ada estate manajemennya. Oke, kita naik ke tipe 3 bedroom B. Ini bentuknya teras sharing. Dan yang tahap 1 posisinya di sini. Sini juga masih tetap tahap 1, tahap 2-nya nanti yang posisinya di seberang. Tapi kita lagi habisin yang tahap 1 dulu. Dan ini masih pre-launching, harga masih murah-murahnya. Biasanya developer kalau udah ada penjualan sekian persen, itu akan ada kenaikan harga. Nah, mumpung harganya masih murah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berminat dan unitnya itu masih banyak yang available, Bapak Ibu bisa memilih. Lumayan capek. Oke, sekarang kita posisinya di yang 3 bedroom B. Nah, itu sunsetnya. Posisi di sebelah sana sunset. Ini cakep banget. Ini udah paling sekitar jam 6-an ya. Nah, ini yang 3 bedroom B. Untuk layout sih kurang lebih sama, tapi ada perbedaan sedikit. Jadi mungkin perbedaannya tuh nanti mungkin Bapak Ibu bisa kelihatan waktu Shirley tampilin layoutnya. Jadi di kamar utamanya yang 3 bedroom A itu dia nggak dapat bathtub, yang di B ini dapat bathtub. Terus posisinya juga Bapak Ibu bisa lihat ya. Posisi 3 bedroom B itu lebih tinggi. Kan tadi Shirley berdirinya di sebelah situ. Kita lihat temboknya itu udah lebih dari 5 meter. 5 lebih lah. 5 meter sampai 5 lebih lah ya. Kalau lebih seperti itu, dan view-nya di sini itu jauh lebih fantastis.
lebih bagus. Apalagi kalau malam Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau survei pengen lihat malamnya, malamnya tuh cakep banget karena itu kan sebelah itu namanya apa, Villa Bukit Bintang. Kenapa dikasih nama Bukit Bintang? Karena kalau malam itu bintangnya tuh serasa dekat, jadi udah terang tanpa pencahayaan, udah ada bintang-bintang. Kalau bintangnya nongol, kalau mendung ya nggak nongol tuh. Nah dari sini Bapak Ibu, fasad depannya 3 bedroom. A sama B itu juga beda. Nanti aku akan tampilin kok. Ini tuh masih banyak yang available. Jadi Bapak Ibu, karena ini pre-launching harga udah murah, Bapak Ibu bisa bebas pilih mau di mana, di pojok, di ujung, di hook itu dapat. Terus satu lagi kita lihat ya di sini tuh ya gundukan ini. Ini tuh tanahnya bukan tanah biasa. Ini tuh tanah kapur. Ini keras. Ini keras Bapak Ibu, jadi kebayang ya kalau nanya nanti longsor enggak, ini bukan, ini beda, enggak kayak di Ubud. Kalau Ubud kan tanahnya bukan tanah kapur, ini keras Bapak Ibu, ini tebing Bapak Ibu ya. Ini tebing, bahkan tanah ini tuh digunain sama orang-orang, kita lagi developer lagi nguruh kayak begini. Tanah ini biasanya dipakai pondasi buat di Denpasar kalau ada proyek, pokoknya di area bawah mereka ambilnya dari sini. Tuh kurang lebih seperti itu. Terus untuk sekarang aku udah jelasin detailnya, dimensinya udah tak jelas. Dimensinya yang 3 bedroom ini yang B itu biar aku nggak salah, itu dia lebarnya 11,4, terus panjangnya 16 meter. Totalnya itu 199 meter persegi. Di sini tuh setiap kavelingnya itu memiliki luas tanah yang beda-beda. Ya, jadi di sini tuh memiliki luas tanah yang beda-beda. Harga pun juga akan menentukan. Kalau dapatnya 2 area ya, nanti harganya mengikuti. Lalu untuk luas bangunannya itu 180 meter. 180 meter. Semua udah include swimming pool, udah include furnish sampai ke elektronik. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Bapak Ibu itu cuma tinggal bawa koper aja. Kalau ini buat dihuni itu juga cakep banget Bapak Ibu, nggak cuma disewain. Kalau disewain pasti juga karena udah ada pasarnya ya. Tadi aku udah bilang ini dapat sunset, dapat sunrise. Ya, masing-masing. Kalau Bapak Ibu buat tinggal ya dari sini turun aja keluar udah ketemu Pepito Market. Jadi sangat-sangat strategis banget lah untuk lokasi proyek ini. Sekali lagi, aku memang sales di sini tujuanku jualan, tapi kalau bagus ya tak bilang bagus, kalau jelek ya tak bilang jelek. Bahkan nanti aku akan tunjukin video jalannya juga ya. Ini aksesnya udah oke semua. Lalu sekarang aku akan masuk ke cara bayar. Ya, jadi cara bayarnya apa aja? Karena ini tuh masih pre-launching. Tadi aku aku ringkas lagi ya, aku kasih detail lagi di awal. Tadi aku udah bilang kalau di sini tuh total nanti yang akan dibangun 57 unit. 57 unit, lalu untuk tahap ada 3 tahap. Tahap satunya itu ada 17 unit, tapi udah terjual 3 unit, tinggal 14 unit. Ada 3 tipe, yaitu 3 bedroom A, 3 bedroom B, sama 2 bedroom ya. Itu lalu masing-masing dimensi sama luas tanahnya udah aku tunjukin semua tadi. Nah, untuk harga nih ya Bapak Ibu ya, 2 bedroom itu yang dapat rooftop itu mulai dari 4,6 miliaran. Lalu untuk 3 bedroom itu 5,5 miliar, dan untuk 3 bedroom yang B yang posisi di sini nih itu 7 miliar Bapak Ibu ya, dengan luas tanah itu hampir 2 arean lah ya, 2 area dengan luas bangunan 180 meter. Dan dapat view yang secakep ini, ocean view. Bapak Ibu nggak perlu repot-repot ngebangun dan lain-lain, semua udah include furnish. Dan ini untuk speknya juga termasuk cakep banget. Nanti untuk spek-speknya juga akan aku tampilin. Sekarang masuk ke cara bayar. Jadi cara bayarnya di sini Bapak Ibu ya, ada yang namanya cash keras. Cash keras itu ya dari Bapak Ibu tanda jadi. Tanda jadinya di sini juga cuma 25 juta. Cuma 25 juta. Setelah 25 juta itu 14 hari setelah itu Bapak Ibu langsung pelunasan 1 kali bayar. Setelah itu setelah cash keras itu ada cash bertahap. Di sini cash bertahapnya itu mulai dari 6 kali, 12 kali, 18 kali, maksimal di 24 kali dengan DP 30% di depan. Jadi tanda jadi 14 hari setelah itu DP 30%, sisanya itu dibagi. Bapak Ibu mau ngambil bertahap 6 kali, 12 kali, sampai ke 18 sampai 24 itu bebas. Itu lalu ada KPR. Nah, di sini tuh juga disupport sama bank. Banknya itu ada bank BCA. BCA masuk ya Bapak Ibu di sini. BCA itu masuk, terus ada bank CIMB, habis itu ada bank ya CIMB Naga Mandiri. Jadi DP itu minimal di 30%, tapi kembali lagi dengan
data dari nasabah ya. Biasanya kan kalau KPR ada KPR pertama, KPR kedua, KPR ketiga ya. Tapi untuk minimal DP supaya aman itu 30%. Lalu di sini karena inden, ini kan inden ya, masih tanah belum dibangun. Nah, itu untuk indennya itu maksimal di 24 bulan, pokoknya mengikuti cara bayar. Jadi kalau cara bayarnya 24 bulan ya pasti nanti serah terimanya ketika pembayaran udah lunas ya itu udah serah terima. Nah, lebih seperti itu. Untuk promonya nih ya, promo yang ditunggu-tunggu sama Bapak Ibu, promonya udah termasuk full furnish, dan karena ini tuh masih pre-launching, pastinya itu harganya ya masih perdana, masih murah-murahnya. Bahkan kalau Bapak Ibu mau nego minta diskon lagi, semua cara bayar itu masih tersedia, tinggal pengajuan aja ke developer, seperti itu. Terus untuk kesimpulan dari Shirley, karena tadi Shirley udah jelasin ini tuh dari segi lokasi cakepnya apa segala macam ya, aku bilang kesimpulannya ini tuh kalau Bapak Ibu mau buat tempat tinggal itu cakep banget, karena akses fasilitas umum itu semua udah ada. Mau dapat sunset, mau dapat sunrise itu semua dapat Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu menghadap ke sana itu pagi-pagi itu dapat sunrise-nya. Kalau mau sore-sore kayak begini sunsetnya ini udah kelihatan cakep banget. Habis gitu di sini tuh juga udah ada fasilitas clubhouse-nya. Jadi udah dilengkapi fasilitas ya Bapak Ibu ya. Listriknya udah ada, air. Habis itu kalau mau disewakan itu juga cakep banget. Kenapa aku bilang cakep? Di sebelah sana aja itu laku disewain, mau disewain bulanan, mau disewain tahunan, bahkan long term. Kalau sekarang sih kata-kata sih mereka akan sewa kalau turis asing 20 tahun sampai 25 tahun. Itu namanya sewa jangka panjang. Sama lah ya, jatuh-jatuhnya angkanya kayak beli. Lebih seperti itu. Lalu kalau misalnya mau dihuni sendiri juga oke, disewakan oke, karena di sini pasarnya ya Bapak Ibu tadi aku udah ngomong ya dari awal, ini tuh dikelilingi pantai putih, dan banyak turis asing, karena di sini juga deket loh sama sekolah internasional Taman Rama, sekolah Cendekia itu deket banget. Dan rata-rata mereka itu kalau mau tinggal nggak mau jauh-jauh dari pantai. Nah ini cocok banget, ini tengah-tengah, apalagi deket sama Garuda Wisnu Kencana. Kurang lebih kesimpulan dari Shirley seperti itu. Nah karena ini masih perdana, langsung aja Bapak Ibu kalau tertarik mau survei bisa kontak Maranatha Property Bali. Makasih.